Duzce dalam sehari. Dan memulainya dengan berada di Masjid Aqsa Koca. Pintu masuknya menyambut kami. Ia menunggu jamaah yang datang untuk mengisi kubahnya pada waktu sholat. Azan subuh pun berkumandang di menaranya. Usai sholat, mari kita simak sekelumit informasi mengenai masjid ini. Masjid Aqsa Koca yang didirikan pada tahun 1989 dan dibuka pada tahun 2004 ini memiliki kubah setinggi 31 meter dan menara setinggi 58 meter. Masjid itu dibangun di atas 160 tiang beton untuk mencegah kerusakan akibat gempa. Masjid yang mengusung arsitektur Turki dan modern ini merupakan satu-satunya masjid yang dibangun dengan cara ini di Turki. Fitur arsitektur yang paling menonjol adalah sistem atap yang terinspirasi oleh tenda Turki yang bertumpu pada sudut segi 8 yang digunakan dalam arsitektur dinasti Seljuk, bukan sistem atap tunggal klasik. Interiornya didekorasi dengan kaca patri, sedangkan penutup kubahnya terbuat dari pelat tembaga seberat 32 ton. Lampu gantung berbentuk kubah di masjid dua menara itu masing-masing memiliki berat 1.300 kg. Kali ini, mari kita simak sejarah mengenai Kastil Genoese. Tentara salib, yang sebagian besar adalah orang Latin, datang ke Istanbul dari Venesia dengan kapal untuk perang salib keempat dan menduduki Istanbul saat berkunjung sebagai tamu. Dari tahun 1204 hingga 1261, selama periode Kekaisaran Latin, mereka mendominasi pantai Laut Hitam. Kastil Genoese berasal dari periode ini. Dinding kastil dibangun menggunakan batu puing dan keramik. Kastil ini memiliki sebuah pintu masuk dan sebuah menara tinggi di sebelahnya. Kami melewati pohon beech, kastanya, linden, sycamore, dan ek yang mengelilingi kebun kemiri. Kami kini mendekati pantai. Pantai ini yang dahulu merupakan pelabuhan penting dan pusat perdagangan, kini digunakan untuk kapal-kapal nelayan kecil daripada kapal barang besar. Sejarah Duzce yang diketahui berasal dari tahun 1390 sebelum Masehi. Wilayah ini adalah rumah bagi banyak suku karena produktivitas dan lokasi pertaniannya. Di sini dimungkinkan untuk melihat jejak peradaban Frigia, Lydia, Persia, Romawi, Bizantium, Seljuk, dan Utsmania. Transisi wilayah ke dominasi Utsmania terjadi pada tahun 1323 oleh salah satu komandan Orhan Gazi, Master Konurab, setelah perang dengan otoritas Bizantium. Konurab menjadi panglima yang berani dan jujur. Ia merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Turki yang menetap di sini. Salah satu dari 3 makam di sebelah masjid bersejarah adalah makam Konurab, dan yang lainnya milik kerabatnya, Ali Hamzah. Dengan salam hangat dari hati kami memasuki makam dan pergi setelah membacakan surat Al-Fatihah untuk mereka. Salah satu peninggalan terpenting Konurab yang menggambarkan sejarahnya yang kaya adalah teater kuno. Teater kuno yang dikenal sebagai 40 anak tangga adalah salah satu karya paling hidup, menunjukkan kekayaan artistik kerajaan Prusia yang mendominasi wilayah tersebut hingga abad pertama Masehi. Teater 2000 tahun yang tampak bersandar di puncak bukit itu berbentuk setengah lingkaran. Panjangnya 10 meter dan lebarnya 74 meter dan terbuat dari batu kapur lokal yang padat dan berwarna putih. Setengah dari kursi atas telah terlindungi dengan baik. Ada 7 anak tangga yang membagi tingkat tempat duduk menjadi beberapa bagian. Bangunan panggung teater berbentuk persegi panjang besar dengan lorong-lorong melengkung yang mengarah ke koridor di kanan dan kiri. Dari 3 pintu lengkung besar di depan panggung, saat ini hanya 1 yang masih utuh. Museum Konurab yang terletak di dekat 40 anak tangga memamerkan karya-karya dari periode Romawi, Bizantium, dan Utsmania.
Ada total 6.081 karya di sini. Di antaranya adalah 1.788 situs arkeologi, 456 etnografi, dan 3.837 koin. Mosaik Orpheus yang merupakan salah satu dari 2 penutup lantai terpenting yang digunakan pada zaman Roma paling menarik perhatian kami. Ketika kami memasuki taman museum, pemandangan membawa kami ke zaman kuno. Potongan arsitektur besar berupa kolom, prasasti, ostoteks, pitos, dan batu nisan milik kota kuno dipajang. Blok arsitektur yang penuh dengan hiasan serta ubin keramik yang ditemukan di timur kota sudah cukup untuk menunjukkan kepada kita kekayaan artistik abad kedua Masehi. Ada sebuah danau yang tersembunyi di pegunungan. Kami berbelok ke arah Danau Efteni yang terletak di desa Aydin Pinar. Warna pohon dan bunga yang berbeda di dalam danau bercampur dengan kuningnya matahari pada jam ini. Danau Efteni mengundang siapa saja yang ingin datang sambil melihat 150 spesies burung lokal dan pendatang. Kami mempercepat langkah kami ketika mengetahui bahwa jembatan di seberang kami mengarah ke Yedigoler. Dengan alamnya yang tenang dan tentram, Yedigoler adalah surga bagi mereka yang ingin melepaskan diri dari efek kehidupan kota yang melelahkan. Pemandangannya seperti yang ada di kartu pos, dengan pepohonan yang mengelilingi Sazligol, Incegol, Kucukgol, Deringol, Buyukgol, Kurugol, dan Senigol. Karena dikelilingi oleh pepohonan berdaun lebar seperti beech, ek, hornbeam, alder, as, elm dan linden, serta pohon jenis konifera seperti pinus hitam, pinus dan pohon cemara, Yedigoler bagaikan gambaran dari sebuah dongeng. Sebuah negeri yang tak tertandingi. Sementara kami meninggalkan Yedigoler dan melanjutkan perjalanan ke pantai, kami harus berhenti karena azan zuhur yang datang dari desa Jayalji Akcakoca sudah berkumandang. Mari mengenal masjid yang akan kita kunjungi. Masjid Orhan Gazi dibangun pada tahun 1323 tanpa menggunakan paku. Lebarnya 9 meter, panjang 14 meter, dan tinggi 12 meter. Orhan Gazi tinggal di sini selama perjalanannya untuk memasukkan distrik Uskubu ke wilayah Utsmaniyah dan membangun masjid ini untuk sholat Jumat. Masjid yang tidak memiliki menara ini juga dikenal masyarakat sebagai Masjid Jumat atau Masjid Sifisis. Sementara kami memiliki sisa waktu 2 jam dan 53 menit untuk jadwal sholat berikutnya, pemberhentian pertama kami adalah makam Ahmed Dede yang berada di tepi sungai yang mengalir di bawah naungan pohon berusia 1 abad. Mungkin tidak ada yang bisa memberitahu kami dari mana dia berasal. Tapi dia berasal dari distrik ini karena niat hatinya. Di makam yang kami kunjungi di Karakoy yang berada di distrik Cilimli ini, terbaring Yang Mulia Syekh Aliul Muslihidin dan putra-putranya. Menurut rumor, ia lahir pada tahun 1484 dan diyakini berasal dari Khurasan. Yang Mulia Muslihidin yang datang ke Anatolia dan dididik di Pondok Darwis Haji Bayram di Ankara dan Fatih Kulisei di Istanbul, bertemu dan berteman dengan Syekh Saban Ifeli dan melayani Yang Mulia Tokadi. Ketika dia meninggal di tanah ini, di mana dia datang untuk tugas bimbingan spiritual, dia dimakamkan di sini. Setelah berdoa untuk arwahnya, mari kita mengunjungi masjid yang menjadi tempat pemberontakan penduduk desa. Masjid Yeni Fakif dibangun pada tahun 1957. Menurut rumor, seorang prajurit dari desa yang sama melihat Yaban Dede berperang melawan tentara Rusia dengan garpu rumput dan dia bahkan melihat sepotong garpunya patah. Prajurit tersebut membawa potongan itu ke desa. Ketika prajurit itu kembali ke desa, dia meminta Yaban Dede untuk membawakan garpu rumputnya. Dia melihat ada bagian yang patah. Makamnya dinamai dengan kejadian ini. Sekitar 300 tahun yang lalu, di kota Cilimli, seseorang bernama Haji Kadir dari Karakoy menetap di sini
dan sebagai hasilnya sebuah desa terbentuk. Hasan Dede adalah penggembala sapinya. Haji Kadir dan penduduk desa yang menyaksikan tanda-tanda Hasan Dede menjadi wali membangun sebuah makam di sini setelah kematiannya. Kami bergerak menuju distrik Cumayeri. Dengan pohon berangan berusia 600 tahun di alun-alunnya, jembatan kayu, rumah-rumah tua, dan kincir air, desa Dokus Degirmen adalah surga tersembunyi di Duzje. Sungai Melen besar yang mengalir di sebelahnya adalah harta terindah dari tempat ini. Sungai ini bisa digunakan untuk arung jeram dan memiliki pemandangan 9 kincir angin dan jalan setapak di antara pepohonan. Jika Anda bertanya tentang Duzje yang terkenal, kami akan memberitahu Anda tentang hutan madu, air terjun, goa, tanah subur, dan danau. Karena kota ini memiliki banyak kata untuk menggambarkan keindahannya. Satu lagi keindahannya adalah bendungan Hasanlar yang ada di pintu masuk Yigilca. Saat hari hampir sore, kami berada di desa Hemsin dan matahari kuning berubah menjadi oranye. Di hadapan kami terbentang dataran, bayang-bayang perbukitan, dan lekukan jalan. Kami harus mengucap syukur kepada sang pemilik waktu dengan memenuhi panggilan sholat asyar. Hari mulai malam. Masjid Jedidiyeh menunggu mereka yang ingin sholat. Saatnya sholat Isya di Masjid Jedidiyeh dan memenuhi panggilan azan.